Today we will talk about horror. Jadi di episode kali ini is a horror story from traveling part 2. Jadi banyak banget yang DM yang masuk gitu ke Instagram aku, Hana Diansari. Promosi ya tetap. Jadi banyak yang DM aku untuk minta diceritakan lagi cerita-cerita horor dari traveling. Alright, jadi sebenarnya gue itu bukan tipe orang yang bisa yang sensitif gitu. Gue sama sekali nggak sensitif. Walaupun gue dari Kalimantan ya, which is yang orang-orang mikirnya kan Kalimantan tuh yang magic lah, yang horor apalah. Memang injit gitu, dari kecil pun gue tuh sudah terbiasa dengan cerita-cerita horor. Jadi waktu gue kecil pun kalau didongengin sama nyokap tuh, tau nggak ceritanya tentang apa? Tentang Mbak Kun itu. Jadi Mbak Kun itu emak gue ceritanya tuh dari Pontianak. Makanya kenapa tercipta nama Pontianak tuh gara-gara ada si Mbak Kun itu, jadi itu udah kayak dongengan gue hari-hari kalau mau tidur. Jadi sebenarnya gue udah terbiasa dengan yang berbau-bau itu gitu, dengan cerita-cerita itu. Tapi setelah makin lama makin besar, jadi gue semakin cuek aja gitu. Maksudnya ya memang dunia seperti itu memang ada, cuma kan kalau kita nggak terlalu menggubris ya udah lah ya. Nah makanya, tapi gue intinya gue tuh nggak sensitif gitu. Nah, jadi gue itu pernah punya pengalaman. Yang pertama waktu gue ke Singapura. Jadi gue nginep, ini sebenarnya kejadiannya lebih lama lagi ya, kayak udah 9 tahun lalu kali ya. Jadi gue nginep di salah satu hotel di Orchard Grand Hyatt. Jadi gue nginep di sana. Terus waktu itu gue sama kakak gue. Terus mereka masih di mall. Gue udah pulang karena kita malamnya mau pergi lagi. Terus gue itu tidur, tapi kayak tidur ayam karena kita kan mau pergi lagi. Jadi gue kayak tidur ayam. Terus di tidur gue itu pintu dibuka, truk gitu ya, kan bukan pakai kunci biasa tapi kan pakai mesin gitu kan, jadi pakai card gitu. Jadi tep, bunyinya tuh kedengeran banget, tep, truk, terus si pintu dibuka gitu, terus habis itu masuk jalan, terus duduk di tempat tidur, which is tempat tidurnya satu yang king size. Kan gue balik ke kanan, menghadap ke jendela. Nah, jadi tuh berasa ada yang lagi duduk di tempat tidur itu, terus tidur. Nah, kan karena gue merasa itu memang ada orang gitu, jadi gue langsung balik dong, karena gue mau, oh kakak gue nih. Pas gue balik, gak ada siapa-siapa. Alright. Jadi sampai sekarang gue nggak tahu deh tuh, karena gue juga nggak nanya juga sih, karena setelah itu besoknya kita juga udah pulang gitu. Nah terus satu lagi cerita aku, jadi waktu itu aku lagi di Moskow. Terus jadi waktu itu aku lagi gila-gilanya di tahun itu, weekend getaway, tapi bukan ke negara yang dekat, tapi ke negara yang bervisa. Jadi kebeman yang hakiki itu, jadi gue ke Moskow lah gitu sama temen gue. Terus kita berangkat sama-sama, tapi pulang gue duluan gitu. Dia agak lebih lama, gue cuma kayak 3 hari 2 malam. Nah waktu itu gue nginepnya di hotel Marriott, Courtyard by Marriott, itu di dekat-dekat sama Red Square. Red Square itu pusat kotanya dari kayak alun-alunnya Moskow. Jadi di situ touristy spot banget. Nah, tapi gue nginep bukan benar-benar di alun-alunnya, tapi agak jalan lagi gitu, lumayan agak jalan gitu. Kira-kira 10 menit lah jalannya gitu, tapi jalan kaki bisa. Nah, terus itu jadi areanya, kalau si Courtyard by Marriott itu areanya calm banget, kayak areanya memang area private gitu. Nah terus memang itu hotel sepi banget sih gitu.
Tapi ya gue kan nggak ada kepikiran gimana-gimana ya, cuma seneng aja, maksudnya calm banget kan, tenang gitu keadaannya. Nah lalu gue sama temen gue itu kan tidurnya terpisah ya, twin bed gitu soalnya. Terus jadi pada suatu malam, jadi kan gue cuma 3 malam tuh, malam pertama, malam kedua fine gitu. Nah terus malam ketiga itu, jadi gue itu kan biasa lah ya, habis sholat malam, habis itu gue juga sholat subuh gitu. Terus habis itu kan kita paginya juga mau ke suatu tempat lagi lah gitu, mau jalan-jalan. Jadi kembali lagi nih, gue mengalami tidur ayam. Soalnya termasuk yang tidur pules banget, yang pelor banget gitu. Tapi ini lagi-lagi gue mengalami tidur ayam. Jadi karena dari subuh gue paginya kita mau breakfast kan, terus mau jalan lagi. Jadi makanya gue tidur ayam gitu setelah subuh. Terus di tidur gue itu yang gue rasa gitu ya. Jadi gue itu selalu kalau tidur, kalau nggak kanan kan kiri, tapi kanan lebih sering karena kanan lebih baik kan. Terus gue kayak begini nih, jadi gue tuh selalu harus pakai guling, tapi guling di sini, terus ini tangannya begini, gitu. Terus mungkin kalian juga udah sering kali gitu. Mungkin ini kan agak pegal juga ya, tapi biasanya ya biasa aja gitu, nggak yang pegal berat gimana. Terus di mimpi gue itu, jadi kan begini ya, nah jadi begini ya. Terus ini kan tempat tidur ya. Terus jadi di tidur gue itu, pas gue mau angkat tangan untuk balik, jadi posisinya ada something di sini gue, ada yang bobo di sini gue. Penampakannya seperti ini. Terus tahu nggak? Jadi kan gue menghadap situ ya, dia menghadap gue sambil gitu. Jadi gue tuh mau balik nggak bisa, susah gitu. Nah lagi-lagi karena gue kan orangnya gue tahu hal-hal seperti itu ada ya, superstitious itu ada, tapi gue nggak mau melarut-larutkan gitu. Jadi gue nggak mau gimana gitu. Nah gue nggak pernah kayak gitu. Jadi gue tuh yang udah kayaknya gue mimpi doang gitu. Kan kita kalau dalam tidur bisa mimpi seribuan mimpi kan tanpa disadari ya gitu. Terus udahlah ya, udah bangun, udah breakfast. Pas lagi breakfast, si temen sekamar gue ini bilang, "Hana, kamu tidurnya gitu." Jadi kayaknya dia beneran bobo di tangan aku. Nah gitu deh cerita horor yang pernah gue alami gitu ya. Semoga gue nggak pernah mengalaminya lagi ya. Makanya gue tuh sebenarnya paling menghindari bobo-bobo ayam. Jadi kalau mau bobo ya bobo aja, kalau nggak bobo ya udah melek aja nonton, ngapain kek ya kan, nyuci kek apa ya enggak. Nah terus ini ada 2 teman gue yang punya pengalaman misterius juga nih pas lagi traveling. Nah yang pertama Putri. Jadi Putri ini pengalamannya waktu di Malaysia. Nah Putri ini pengalamannya lagi nginep di Hotel Capri by Fraser Kuala Lumpur. Jadi di hotel itu dia lagi bisnis trip. Jadi hotelnya sebenarnya hotel biasa, tapi dia ditempatkan di lantai paling atas dan itu tipenya apartemen. Jadi ada pas lagi pintu masuk ada 2 kamar terbagi gitu. Nah di dalam kamarnya ada kayak studio gitu. Jadi ada pantry, ada tempat tidur gitulah, kamar mandi kayak gitulah. Nah terus di setiap malamnya dia itu selalu mendengar dari kamar sebelah tuh ribet banget kayak gitu, bebenah mulu kayaknya. Nah terus pas dia usut, ternyata itu kamar sedang ada maintenance dan sudah lama tidak ada yang menempati.
setelah dia mengetahuinya, dia kan masih di situ ya, secara dia bisnis trip. Terus ya jadi mau nggak mau kan dia mesti tetap di situ ya kan. Terus dia memang agak-agak sensi, nggak kayak gue. Jadi dia sempat juga melihat ada sesosok bayangan. Makanya si bayangan itu nggak selamanya itu juga ya, Serambi. Ada temenku satu lagi namanya Henny. Dia punya cerita juga nih, cerita misteri. Jadi dia lagi nginep di villa puncak sama temen-temennya. Terus ternyata di villa itu ada kuburannya, tapi dijadiin taman. Terus pas mau buka lemarinya ada yang narik dari dalam. Seolah-olah nggak bisa dibuka. Terus jam 3 pagi ada yang beresin meja makan tapi pakai baju adat. Terus ada anak kecil di kolam renang. Terus temennya yang bisa lihat itu bilang mukanya itu kayak orang mati gitu. Sampai dia nggak berani lihat. Terus ternyata kejadian itu terjadi, dia diberikan penampakan itu, dia dan teman-temannya, karena dia lagi mens. My God. Jadi sebenarnya ya, kesimpulannya dari cerita gue, dari pengalaman gue, dari cerita dua orang temen gue tadi, itu cerita misteri yang kita alamin sama ya. Ada di penginapan, ada di hotel. Terus hotel yang kita tempatin pun bukan yang hostel atau bintang 1 gitu, tapi emang bintang 5 gitu. Jadi kadang-kadang memang kan hotel nggak selalu penuh ya, travelers. Jadi hotel kan pasti ada kosongnya gitu. Jadi dan sebenarnya kan kita juga nggak tahu lahan apa yang di situ gitu ya nggak. Terus what the story behind, ya nggak, kan kita nggak update terus soal hotel itu, ya kan. Nah, tapi semuanya itu balik lagi ke kita masing-masing, ke diri kita masing-masing. Kalau kita terlalu mikirin, ya bakal kemana-mana deh tuh, bakal mengganggu lo. Yang ada lo nggak bisa tidur, yang ada pas lagi jalan-jalan lo juga udah ngantuk-ngantuk gitu, tapi pas lagi balik ke hotel lo malah nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, lo parno mulu, kan malah ganggu. Jadi mendingan hal kayak gitu ya memang ada, tapi ya udahlah ya. Dia dengan dunianya, kita dengan dunia kita, ya enggak, apalagi kita mau travelingnya enggak daripada pusing. Jadi sekian dulu horror story from traveling. Happy Halloween.